Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan nutrisi pada ibu dengan gangguan kehamilan pada kasus anemia ya. Untuk itu kita perlu tahu definisinya dulu. Anemia is one of the most frequent complication related to pregnancy. Jadi sebenarnya ada banyak referensi, banyak definisi tentang anemia. Nanti bisa browsing sendiri ya. Anemia sendiri itu merupakan kondisi di mana sel darah merah tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh. Di mana kebutuhan fisiologis tersebut itu berbeda pada setiap orang. Nah, dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, tempat tinggal, juga perilaku merokok, dan juga pada tahap kehamilan. Ini berdasarkan WHO, anemia pada kehamilan ditegakkan apabila kadar hemoglobinnya kurang dari 11 ya. Kemudian menurut Center of Disease Control and Prevention itu mendefinisikan anemia sebagai kondisi dengan kadar Hb-nya kurang dari 11 gram per dl pada trimester pertama dan ketiga. Kemudian Hb kurang dari 10,5 gram per dl pada trimester kedua, serta kurang dari 10 gram per dl pada pasca persalinan. Nah, adapun faktor resiko anemia pada kehamilan itu ada 5. Yang pertama yaitu asupan nutrisi, yang kedua diabetes gestasional, kemudian kehamilan multiple, kehamilan remaja, dan inflamasi dan infeksi dalam kehamilan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu asupan nutrisi. Asupan nutrisi ini sangat berpengaruh terhadap resiko anemia pada ibu hamil. Karena selain kurangnya zat besi, kurangnya kadar asam folat dan vitamin B12 itu masih sering terjadi pada ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki komposisi nutrisi yang bervariasi. Kemudian pada diabetes gestasional, pada kondisi hiperglikemi, transferin yang mengakomodasi peningkatan kebutuhan besi pada janin akan mengalami hiperglikosilasi sehingga tidak bisa berfungsi secara optimal gitu ya. Kemudian pada kehamilan multiple, kebutuhan zat besi pada kehamilan ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan tunggal. Kemudian kehamilan remaja, anemia pada kehamilan remaja itu disebabkan oleh multifaktor ya, seperti akibat penyakit infeksi, genetik, atau belum tercukupinya status nutrisi yang optimal. Kemudian yang terakhir, faktor resiko dari inflamasi dan infeksi dalam kehamilan itu kondisi infeksi dan inflamasi dapat memicu keadaan defisiensi besi, infeksi seperti cacing, tuberkulosis, HIV, malaria, maupun penyakit lainnya. Nah, ini pencegahan anemia ya. Sebenarnya penyebab anemia terbanyak pada ibu hamil itu adalah diet yang buruk ya. Perbaikan pola makan dan kebiasaan makan yang sehat baik selama kehamilan akan membantu ibu untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sehingga dapat mencegah dan mengurangi kondisi anemia ya. Hal-hal yang perlu dilakukan dan dihindari untuk mencegah anemia itu kan antara lain adalah makan makanan yang bernutrisi dan bergizi tinggi, khususnya yang kaya akan zat besi dan asam folat setiap harinya.
Adapun contoh makanan yang mengandung zat besi misalnya adalah daging atau sapi atau unggas rendah lemak yang dimasak secara matang ya. Makanan laut seperti ikan, cumi, kerang, dan udang yang dimasak matang. Sayuran hijau itu misalnya bayam, kangkung, kacang polong, produk susu yang telah dipasteurisasi, kemudian kentang, gandum gitu ya. Sementara untuk makanan yang mengandung tinggi folat, contohnya adalah sayuran hijau seperti bayam, brokoli, seledri, buncis, lobak hijau atau selada. Kemudian dari jenis jeruk, apukat, pepaya, pisang, kacang-kacangan ya. Kacang bisa kacang polong, kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau. Biji bunga matahari, gandum, dan juga kuning telur itu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengkonsumsi vitamin C. Lebih banyak vitamin C membantu tubuh dalam proses menyerap zat besi dari makanan secara efisien. Kemudian yang ketiga yaitu minum suplemen. Suplemen yang dianjurkan untuk dikonsumsi adalah suplemen zat besi, vitamin B12 dan asam folat. Suplemen bisa diminum di pagi hari atau pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi mual setelahnya ya. Kemudian penting sekali sebenarnya ya konsumsi bahan kaya protein, zat besi, dan asam folat. Bahan kaya protein dapat diperoleh dari hewan maupun tanaman. Daging, hati, dan telur adalah sumber protein yang baik bagi tubuh. Hati juga banyak mengandung zat besi, vitamin A, dan berbagai mineral lainnya. Kacang-kacangan, gandum, beras yang masih ada kulit arinya itu ya. Kemudian beras merah dan sereal merupakan bahan tambahan yang kaya protein nabati dan kandungan asam folat atau vitamin B lainnya. Kemudian sayur hijau, bayam, kangkung, jeruk dan berbagai buah-buahan kaya akan mineral, baik zat besi maupun zat lain yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah dan hemoglobin. Selanjutnya juga bisa membatasi penggunaan antasida karena antasida atau obat emah yang berfungsi menetralkan asam lambung ini umumnya mengandung mineral atau logam lain yang nantinya dapat mengganggu penyerapan. Pedoman untuk menyusun menu bagi ibu hamil yang pertama yaitu makan 2 kali lebih dari biasanya, bukan hanya dalam jumlah porsinya, namun lebih ditekankan pada mutu zat gizi yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua yaitu makanan dapat diberikan 4-6 kali waktu makan sesuai dengan kemampuan ibu dan jangan memaksa untuk menghabiskan makanan yang tersaji jika ibunya merasa mual, pusing, dan ingin muntah. Jangan dipaksakan ya. Yang ketiga yaitu batasi konsumsi makanan berlemak tinggi dan yang merangsang seperti cabai, makanan bergas seperti nangka, nanas, durian, serta yang beralkohol semacam tape gitu ya. Kemudian mengkonsumsi makanan dalam komposisi seimbang dengan susunan yang meliputi 2 piring nasi, kurang lebih 250 gram, 90 gram daging atau ikan, sebutir telur, 3 porsi sayur, 2 porsi buah-buahan, segelas susu atau yogurt atau keju ya, seiris keju sebagai pengganti, serta 1 sendok minyak atau lemak. Ribet ya sepertinya, tapi intinya kandungannya ada seperti ini gitu ya. Susah ngukurnya Bu, ya dikira-kira saja gitu ya. Kemudian minum setengah jam sehabis makan. Jadi intinya adalah perbanyak minum air putih, sari buah seperti air jeruk, air tomat, sari wortel, air rebusan kacang hijau itu bagus ya sebagai pengganti cairan yang keluar karena ibu hamil itu lebih banyak berkeringat
dan sering buang air kecil karena kandung kemih yang terdesak oleh pertumbuhan janin. Penting untuk menghindari minuman seperti kafein, yang mengandung kafein seperti kopi, coklat, dan soft drink atau minuman ringan sebagai pemicu hipertensi. Selanjutnya, yaitu hindari konsumsi bahan makanan olahan pabrik yang diberi pengawet dan pewarna gitu ya. Kemudian ini hindari juga makanan berkalori tinggi dan banyak mengandung gula serta lemak, namun rendah kandungan zat gizi gitu. Kemudian untuk trimester 1, itu konsumsi makanan dalam bentuk kering, porsi kecil, dan frekuensinya sering. Misalnya adalah biskuit, biskuit Marie, dan jenis-jenis biskuit yang lainnya. Karena biasanya mereka tidak selera makan ya pada trimester 1. Selanjutnya yaitu hindari konsumsi makanan laut dan daging yang pengolahannya tidak sempurna. Karena besar resikonya tercemar kuman dan bakteri yang nanti bisa membahayakan. Untuk menghindarinya, masaklah makanan tersebut sampai benar-benar matang. Dan cuci makanan untuk menjaga kebersihan, terutama buah dan sayuran sampai bersih sebelum dikonsumsi, gitu ya. Kemudian tetap beraktivitas dan bergerak, misalnya dengan jalan santai di pagi hari. Nah, untuk penanganannya yaitu menggunakan terapi obat dengan memberikan tablet zat besi 30-60 mg per hari, tergantung pada berat ringannya anemia ya. Kemudian terapi diet dengan meningkatkan konsumsi bahan makanan tinggi besi seperti susu, daging, dan sayur-sayuran hijau. Nah, biasanya juga cukup diberikan 1 tablet per hari, kadang juga diperlukan 2 tablet, disesuaikan gitu ya. Karena kemampuan sebenarnya usus untuk menyerap zat besi adalah terbatas sebenarnya ya. Karena itu pemberian zat besi dalam dosis yang lebih besar itu nanti sia-sia dan kemungkinan akan menyebabkan gangguan pencernaan dan sembelit ya. Sehingga zat besi hampir selalu menyebabkan tinjanya akan berwarna hitam gitu. Ini adalah contoh beberapa gambar, nanti bisa dilihat ya. Baik, terima kasih nih pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.